Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ardila nih 1931041161 dari kelas PJKRD. Nah, saya di sini akan menjelaskan sedikit materi tentang tujuan instruksional. Langsung saja, tujuan instruksional atau instruksional objektif. Definisi tujuan instruksional. Materi suatu bidang studi tidak mungkin menjadi milik kita tanpa dipelajari terlebih dahulu, baik dipelajari sendiri maupun diajarkan oleh guru. Proses atau kegiatan mempelajari materi ini terjadi dalam saat terjadinya situasi belajar mengajar atau pengajaran atau yang disebut instruksional. Perkataan pengajaran atau instruksional inilah maka timbul istilah berbagai definisi untuk tujuan instruksional. Disampaikan oleh beberapa beberapa tokoh, diantaranya Robert F. Meagher pada tahun 1962. Tujuan instruksional sebagai tujuan perilaku yang hendak dicapai atau yang dapat dikerjakan oleh siswa pada kondisi tingkat kompetensi tertentu. Tujuan pengajaran atau instruksional dikelompokkan menjadi dua, yaitu satu tujuan instruksional umum atau TIU yang menggariskan hasil-hasil dianeka studi yang harus dicapai oleh siswa, dan dua tujuan instruksional khusus atau TIK yang merupakan penjabaran dari TIU yang menyangkut satu bahasan atau topik pelajaran tertentu sebagai tujuan pengajaran yang kognitif dan yang konkret dan spesifik, yang dianggap cukup berharga, wajar, dan pantas, yang dapat direalisasikan dan bertahan lama demi mencapai tujuan instruksional umum. Manfaat tujuan instruksional. Nah, dalam pembaharuan sistem pendidikan yang berlaku di Indonesia sekarang ini, setiap guru dituntut untuk mengetahui tujuan pembelajaran dari kegiatan yang mengajar dengan titik tolak kebutuhan siswa. Adapun manfaat tujuan instruksional adalah yaitu guru mempunyai arah untuk memilih bahan pelajaran dan memilih prosedur atau metode mengajar. Siswa yang mengetahui arah belajarnya. Setiap guru mengetahui batas-batas dan wewenang mengajarkan suatu bahan sehingga diperkecil kemungkinan timbulnya celah atau gap atau saling menutup atau overlap antar guru. Mempunyai patokan dalam mengadakan penilaian kemajuan belajar siswa. Guru sebagai pelaksanaan dan petugas-petugas pemegang kebijakan atau decision maker mempunyai kriteria untuk mengevaluasi kualitas maupun efisiensi pengajaran. Merumuskan tujuan instruksional. Telah disebutkan bahwa tujuan instruksional adalah tujuan menyatakan bahwa suatu dapat dikerjakan atau dilakukan oleh siswa yang setelah pengajaran. Siswa dapat mempunyai kemampuan untuk mengajarkan ataupun melakukannya. Nah, dalam merumuskan tujuan instruksional ada beberapa syarat yang harus diperhatikan. Nah, syaratnya itu harus berpusat pada perubahan tingkah laku peserta didik. Dua, harus berisikan tingkah laku operasional. 3, harus berisikan makna dari pokok bahasan yang diajarkan pada saat itu. Langkah-langkah dalam merumuskan tujuan instruksional khusus. Nah, ada 3 pokok yang harus dipahami oleh guru dalam merumuskan tujuan pengajaran, yaitu 1, mempelajari kurikulum. 2, memahami tipe-tipe hasil belajar. 3, memahami cara merumuskan tujuan pengajaran sehingga isi tujuan tersebut menjadi jelas dan dapat dicapai oleh pelajaran setelah menerima pengajaran tersebut. Beberapa langkah untuk merumuskan tujuan instruksional khusus, yaitu 1, membuat sejumlah TIU, tujuan instruksional umum, untuk setiap mata pelajaran atau bidang studi yang akan diajarkan. Dalam merumuskan TIU digunakan kata kerja yang sifatnya masih umum.
dan tidak dapat diukur karena perubahan tingkah laku masih terjadi di dalam manusia atau dari masing-masing TIU dijabarkan menjadi sejumlah TIK yang rumusannya jelas, khusus dapat diamati, terukur, dan menunjukkan perubahan tingkah laku. Nah, kata-kata operasional yaitu 1. Kognitif, pengetahuan atau knowledge. Kata-kata internasional yang sering digunakan menyebutkan, mengidentifikasikan, menjodohkan, menyatakan, menunjukkan, memilih, menggarisbawahi, dan mendefinisikan. Kedua, afektif. Kata-kata instruksional yang sering digunakan yaitu 1. Menyatakan penerimaan, menjawab, memberi, melanjutkan, mengikuti, dan menanyakan. 3. Psikomotorik. Kata-kata instruksional yang sering digunakan yaitu menyisipkan persepsi, mempersiapkan, dan mengamati. Sekian dari presentasi saya. Tujuan instruksional kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.